Ada yang lagi bingung, milih yang kanan atau yang kiri? Nggak usah bingung. Ntar kita opening dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, mumpung masih gratis. Oke, jangan di skip videonya, lanjut nonton sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Semoga ketika menonton video ini kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya akan membuat video lebih tepatnya berbagi pemikiran atau sharing atau diskusi lah ya, tentang beberapa hal yang pernah ditanyakan di dalam komentar di channel YouTube ini. Jadi video ini mungkin nggak terlalu panjang, singkat aja. Kita ngobrol sharing santai. Sesuai di intro tadi, mungkin teman-teman yang lagi ngeklik atau nonton video ini sedang bingung ya, atau ada yang lagi cari informasi. Sebenarnya untuk recording di rumah, untuk teman-teman yang lagi belajar dan mencoba, sebenarnya bagus yang ini atau yang ini, mic dynamic atau mic condenser. Oke, sebelum saya bahas, saya akan memberikan penekanan bahwa apa yang saya bahas di video ini merupakan murni pendapat saya dan murni hasil dari apa yang sudah saya alami setelah mencoba dan menggunakan dua jenis mic ini ya teman-teman. Jadi tujuan saya adalah berbagi pengalaman, sharing, dan mengajak teman-teman berdiskusi tentang kedua barang ini. Oke, langsung saja. Jadi sebelumnya kita bahas dulu, sebenarnya mic ini namanya mic dynamic. Mic dynamic atau mungkin kita yang nyebutnya lebih gampangnya mic biasa ya, mic karaoke biasa. Kemudian kalau yang ini namanya mic condenser ya. Mic condenser yang lagi hits nih di kalangan YouTuber, para teman-teman Instagram yang suka podcast. Nah, ini dia biang keladinya. Oke. Jadi sebelum kita lanjut, kita mesti memetakan dulu sebenarnya kebutuhan kita untuk mic itu seperti apa. Kalau kita kebutuhannya untuk agak profesional ya, maksudnya kebutuhannya untuk voice over, kebutuhannya untuk dubbing, misalnya kita mau bikin video dokumenter ya di sekolah atau di tempat kuliah atau tempat kerja yang fasilitasnya sudah agak mumpuni, saya sarankan teman-teman menggunakan mic condenser. Jadi mic condenser ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mic ini punya kepekaan yang lebih ya teman-teman. Meskipun ini juga peka, tapi ini mempunyai kepekaan untuk menangkap suara lebih lebih spesifik gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman berekaman menggunakan ini, suara-suara nafas, hela nafas, kemudian suara kecapan bibir ya, kemudian suara-suara luar itu sangat bisa ditangkap oleh mic ini ya teman-teman. Jadi biasanya untuk teman-teman yang punya karakter suara yang kuat, untuk voice over, untuk dubbing, video-video dokumenter atau video-video yang membutuhkan suara yang sangat berkarakter, mic ini sangat bisa untuk menangkap karakter dari suara teman-teman. Sedangkan mic dynamic bisa juga, tetapi tidak sespesifik dan sesensitif penangkapan suara dari mic condenser. Tapi bukan berarti mic dynamic ini nggak punya kelebihan ya teman-teman. Jadi mic dynamic ini sesuai namanya, mic dinamik ya, dinamis. Jadi bisa dibawa, bisa dipegang dengan tangan, biasanya dibuat nyanyi ya teman-teman. Jadi mic ini juga punya kelebihan, dia mempunyai tingkat
Kalau menurut pengalaman saya memiliki tingkat noise yang sedikit lebih rendah ketimbang mic ini. Dan mic ini punya kelebihan, dia dapat berfungsi tanpa menggunakan phantom power. Kalau ini harus pakai phantom power teman-teman, makanya dia sedikit lebih peka dan sensitif terhadap suara-suara yang masuk. Jadi kalau teman-teman kebutuhannya untuk cover ya, untuk nyanyi, bikin cover lagu, saya rasa mic ini cukup dan lebih enak ya teman-teman, karena tidak membutuhkan phantom power. Habis itu mic-nya stabil ya. Kalau ini mic-nya kalau kita pegang begini, maka suara gesekan tangannya akan sangat masuk ke dalam mic-nya. Kalau ini enggak ya teman-teman, kalau dynamic. Jadi begitu. Kemudian dari fasilitas, kalau teman-teman punya ruangan yang sekiranya sudah disetting untuk kekedapan yang lebih baik, maka saya sarankan menggunakan mic condenser. Karena ketika ruangan teman-teman itu sudah memiliki peredam, teman-teman sudah memiliki fasilitas recording yang sudah sedikit lebih baik, menggunakan mic ini akan menjadi maksimal hasilnya teman-teman. Sedangkan kalau menggunakan mic ini tidak perlu menggunakan peredam yang terlalu mewah atau terlalu ribet. Mic ini sudah sedikit lebih rendah noise-nya ketimbang mic condenser. Jadi ini menurut pengalaman saya teman-teman. Jadi kita kembalikan ke tujuan teman-teman memilih mic untuk apa. Tapi yang jelas dua mic ini sangat cukup jika teman-teman ingin menggunakannya sebagai piranti dalam home recording. Oh ya, sedikit saya beri tips untuk teman-teman yang lagi mencari informasi. Jadi kabel juga mempengaruhi ya teman-teman. Kabel instalasi juga mempengaruhi. Kebetulan untuk mic condenser dari Tafware kita mendapatkan mic condenser dengan soket jack TRS ya teman-teman, jack 3,5 seperti ini. Nah, sedangkan untuk mic dynamic saya menggunakan kabel XLR seperti ini ya teman-teman, male dan female. Jadi sedikit tips pada video ini saya akan bagikan adalah, jika teman-teman memilih untuk menggunakan mic dynamic, usahakan teman-teman membuat kabel koneksi dengan jenis kabel XLR. Kenapa? Karena kabel XLR memiliki beberapa kelebihan daripada kabel mic biasa. Jadi, yang pertama, kabel XLR ini jika dihubungkan dengan mic dynamic, maka akan menghasilkan power mic yang lebih besar daripada kabel mic biasa. Terus yang kedua, jika teman-teman menggunakan kabel XLR ini, maka noise yang ditimbulkan dari mic dynamic ini akan jauh lebih berkurang daripada menggunakan kabel mic biasa. Begitu juga kalau pakai mic condenser ya teman-teman, bisa pakai kabel bawaannya yang TRS tadi atau seperti kabel jack HP, bisa juga pakai XLR. Tapi kalau saya pribadi lebih suka pakai XLR karena micnya lebih berpower, noise-nya bisa lebih sedikit berkurang. Jadi nanti kita ngeditnya di aplikasi hilangkan noise-nya nggak terlalu banyak. Oke, segitu aja teman-temannya. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang sedang memilah dan memilih mic mana yang cocok buat teman-teman. Semoga video ini bermanfaat dan semoga video ini tidak menggurui teman-teman. Dan jika teman-teman punya pendapat lain atau punya pengetahuan lain, silahkan share di kolom komentar, dan dengan senang hati kita akan menerima semua masukan dari teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia menonton video saya. Semoga
channel ini semakin berkembang dan membagikan banyak lagi info-info bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.